Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah salib itu berat, tapi hanya itu jalan menuju hidup. Saudara dikasih Tuhan, semua orang ingin hidup diberkati, damai, bahagia, dan kuat di dalam Tuhan. Tetapi tidak semua orang mau berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Banyak orang menginginkan kemuliaan tanpa proses, berkat tanpa ketaatan, pengurapan tanpa pertobatan, dan hidup kekal tanpa salib. Namun Yesus berkata dengan tegas di Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, tidak ada jalan pintas menuju hidup di dalam Kristus. Salib itu berat, tetapi hanya itu jalan menuju hidup. Katakan amin. Lalu apa maksud memikul salib? Banyak orang salah mengerti salib sebagai kesulitan hidup biasa, masalah ekonomi, penyakit, atau karakter orang lain yang menjengkelkan. Padahal salib yang Yesus maksud adalah pilihan sadar untuk hidup taat kepada Tuhan meskipun itu menyakitkan daging kita. Salib berarti menolak keinginan dosa, menundukkan ego, mematikan kesombongan, mengorbankan kenyamanan demi kebenaran. Tetapi taat meski tidak populer, mengasihi ketika lebih mudah membenci. Salib bukan sekedar penderitaan, tetapi penderitaan karena ketaatan. Yesus adalah contoh tertinggi bahwa salib memang berat. Yang pertama, Yesus berdoa sambil berdarah. Di Lukas 22 ayat ke-44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus Allah sendiri dalam rupa manusia merasakan beratnya salib hingga peluhnya menjadi darah. Ia bahkan berdoa, ya Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Namun ia melanjutkan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Inilah inti salib. Ketika kehendak Tuhan bertentangan dengan kehendak kita dan kita memilih kehendak Tuhan. Yang kedua, jalan via dolorosa, penderitaan sebelum kemenangan. Yesus dihina, dicambuk, dipikulkan kayu salib, dijatuhkan, namun tetap berjalan hingga Golgota. Tanpa salib tidak ada pengampunan, tanpa salib tidak ada pemulihan, tidak ada hidup kekal, bahkan tidak ada kemenangan atas dosa. Saudara, kita lihat yuk dalam Alkitab, salib selalu mendahului kehidupan. Yusuf, salib pengkhianatan. Sebelum duduk di istana Mesir, apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf dibenci saudaranya. Yusuf dijual, dituduh salah, dipenjara. Tetapi Yusuf tetap taat dan menjaga kekudusan. Salibnya memang berat, tetapi di ujungnya ada hidup yang menyelamatkan sebuah bangsa. Yang kedua, Musa, salib penyangkalan diri. Musa memiliki segala kenyamanan istana, tetapi ia menolak menjadi anak putri Firaun karena lebih memilih menderita demi umat Tuhan. Yang ketiga, Paulus, salib pelayanan. 1 Korintus 15 ayat ke-31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita aku katakan bahwa hal ini benar. So Paulus berkata, setiap hari aku berhadapan dengan maut. Artinya berhadapan dengan sebuah kematian loh. Paulus mengalami kapal karam, penjara, cemoohan, ancaman kematian, dan sebagainya. Namun, justru dari hidup seperti inilah, Injil menyebar ke bangsa-bangsa. Wow, luar biasa. Bapak Ibu semua, salib adalah proses menuju matang. Yang pertama, salib dalam dunia kerja. Kejujuran seringkali membuat kita kehilangan peluang cepat kaya. Integritas bisa tampak seperti kerugian. Tetapi akhirnya, Tuhan membukakan pintu yang benar. Amin. Yang kedua, salib dalam keluarga, mengampuni pasangan, orang tua, atau saudara. Kadang terasa lebih berat daripada memikul beban fisik. Tapi justru melalui pengampunan, hubungan dipulihkan dan hati menjadi sehat. Yang ketiga, salib dalam pelayanan. Pelayanan tidak selalu mendapatkan pujian. Kadang orang salah paham, orang salah menilai, atau tidak menghargai. Tetapi yang melihat dan membalas adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang keempat, salib melawan diri sendiri. Salib terberat bukan orang lain, tetapi ego kita sendiri. Menahan emosi, menolak dosa, tetap rendah hati, menyerahkan hidup pada firman. Inilah salib yang Yesus maksudkan. Lalu pertanyaannya, mengapa harus salib? Karena hidup sejati ada di sebaliknya. Yang pertama, salib mematikan dosa, menghasilkan hidup baru. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Jadi tubuh dosa disalibkan supaya kita tidak lagi diperhamba dosa. Katakan amin. Yang kedua, salib memisahkan kita dari dunia, mengikat kita dengan Kristus. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang ketiga, salib membuka jalan keselamatan. Efesus 2:16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, saudara, dengan salib Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah. Yang keempat, salib menghasilkan kemuliaan kekal. 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan sementara membawa kemuliaan besar. Nah, aplikasinya adalah bagaimana memikul salib dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Yang pertama, pilih taat meski tidak nyaman. Amin. Bukan karena kita kuat loh Bapak Ibu ya, tapi karena Roh Kudus memampukan. Yang kedua, latih diri kita menyangkal ego setiap hari. Sebelum hari dimulai, berdoalah. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yang ketiga adalah belajar berkata tidak pada dosa meski kelihatannya kecil. Yang keempat, terus mengampuni. Karena pengampunan adalah bentuk salib yang paling sering kita pikul. Yang kelima, jangan lari ketika proses terasa berat. Lari dari salib hanya membuat proses makin panjang. Yang keenam, fokus pada tujuan kehidupan yang Tuhan janjikan. Yesus tidak berhenti di Golgota karena ia melihat kebangkitan di depan. Jadi Bapak Ibu semua, salib memang berat. Tapi hidup tanpa salib jauh lebih berat. Tanpa salib, dosa mengikat, hati kosong, hidup tanpa arah, masa depan gelap. Tapi dengan salib, dosa dipatahkan, hati dipulihkan, hidup dibenarkan, dan masa depan dimenangkan. Katakan amin. Kita tidak dipanggil untuk hidup mudah, tetapi hidup bermakna, murni, dan kekal. Makanya Yesus berkata di Matius 16:25, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Salib itu memang berat, tapi hanya itu jalan menuju hidup. Dan Yesus sudah berjalan lebih dulu di depan kita. Katakan amin. Mari Bapak Ibu semua kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu yang kudus. Kuatkan setiap kami yang mengikuti khotbah minggu ini agar kami mau berjalan di dalam jalannya salib. Kami tidak takut memikul salib. Tuhan, berikan kekuatan buat setiap kami. Berikan kami keberanian untuk menyangkal diri kami, untuk taat kepada Tuhan, untuk mau terus berjalan dan melihat bahwa di balik itu semua Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal dan mulia. Kami tahu persis bahwa jalan salib itu memang berat, tapi itulah menuju kehidupan. Salib berat, tapi tanpa salib kehidupan jauh lebih berat. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, bentuk kami, pakailah setiap hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini secara online lewat YouTube channel ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.